Ya mulai aja. Halo, Mulai aja. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih Ya, pagi hari ini kepada Tuhan bahwa kita sudah bisa bangun dan diberikan kesehatan. amin, amin. Amin. Datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami mau memuji, menyembah-Mu ya Bapa. Oh haleluya. Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku, berkati hidupku. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian kami naikkan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan saat pagi hari ini. Satu hal yang luar biasa. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku, berkati hidupku. Mari katakan sama-sama, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami datang di hadapan-Mu saat pagi ini Bapa. Tiada yang seperti-Mu, dulu
sekarang dan selamanya. Hanya Engkau ya Bapa, hanya Engkau ya Yesus, Tuhan dan Rajaku, layak disembah, layak diagungkan, layak ditinggikan selamanya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Layaklah Kau Tuhan disembah. Tiada yang seperti Kau dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kaulah tetap Allah yang hidup, yang benar, yang kudus. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud menyembah kepadamu. Layaklah segala sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang layak disembah. Besarlah dan ajaiblah Tuhan. Terima kasih, besar dan ajaiblah, benar dan adil, benar dan adillah jalanmu. Kaulah Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, ya disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala sujud sebab Kau layaklah kami semua sebab siapa Dia? Sebab Kau layak disembah, layak disembah, layak disembah selamanya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan, menyembahmu, kutinggikan Engkau, sudah kasih setiamu, layak puji dan menyembah. Ya Tuhan, haleluya. Engkau mulia. Pagi hari ini kami naikkan segala pujian, syukur, hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Minta Ibu Farida berdoa untuk sharing kita pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik untuk pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Kami boleh berkumpul, memuji, menyembah-Mu, dan berbicara tentang kebesaran-Mu ya Tuhan Yesus.
Kami bersyukur Tuhan, kami boleh sehat, boleh bernafas. Semua itu karena kasih-Mu ya Bapak. Bapak yang baik, biarlah Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu boleh menyampaikannya dengan baik ya Bapak Yesus. Terima kasih Bapak, Kau membuat kami menjadi tanah yang subur untuk bisa mendengarkan firman-Mu dan boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin. Selamat pagi Pak Budi. Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi. Bu Tabita, Bu Shalom, Pastor. ada wajah baru, saudara. Selamat datang buat Pak Budi. Selamat pagi, Pastor Joshua. Semuanya ada Bu Sis, mana nih belum kelihatan nih Bu Sis. Suaranya mantul ya? Tuh ada Dikit. Iya. suaranya mantul, kenapa ya? Putus-putus juga. Putus-putus juga. Iya, Ya. putus-putus. Oh. Netnya ya, Pak. Kalau begini bagaimana? Masih kedengaran nggak? Baik, jelas. Tapi saya nggak bisa nggak bisa dengar suara kalian. Ya. Oke, Bu Sis, kelihatannya udah siap ini Bu Sis. Belum. Oh belum, Belum, Pak. baru Yang lain aja. Cun. Ya, Adam tolong bantu dulu sebentar. Saya mau powernya belum ini. Saya kasih ke Adam dulu sebentar. Oh, hostnya. Bro Adam, belum kedengeran suaranya Bro Adam. Ya, oke. Wah, jadi spirit pagi hari ini apa nih? Ada yang mau sharing? Bu Farida, Ibu Erni, Pak Adi, Ibu Tabita, Pak Budi Satwa, untuk kita semua. Sebentar, saya lagi problem sebentar ya. Lanjut dulu ya. Ayo kita belajar yuk. Oke. Kita baca dari Ya, sorry. Ya, ada Bro Adam udah Bu Sis yang kemarin. Oke. Kalau enggak kita akan melihat ke dalam firman Tuhan terlebih dahulu. Sebentar, saya buka dulu. Ya, kemarin yang sempat saya renungkan tentang kehidupan, ya. Kita seperti yang biasa kita sering dengar, orang benar itu akan hidup oleh, betul? Amin. Iman. Ya. Nah, ayatnya di mana ya? Tetapi Ibrani 10 ayat 38. Ya, sebetulnya Ibrani 38 ini juga mengambil catatan dari ayat Janjian Lama tentunya. Ya, suaranya masih mantul enggak? ya mantul. Enggak tahu apa ya. Tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman.
Ya, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Seperti itu. Sebetulnya ayat itu juga nyambung dari kata-kata Rasul Paulus juga, kalau nggak salah di dalam kitab Roma, kalau nggak salah ya. Dalam Roma, Paulus juga mengatakan bahwa sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Di dalam perjanjian lama juga mengatakan begitu. Yang saya renungkan ini begini, hidup iman. Ya. Saya merenungkan tentang kata hidup itu sendiri. Nah, yang kedua, kita merenungkan tentang kata iman. Tapi saya karena di sini pernyataan Alkitab orang benar hidup. Jadi ada kata hidup. Jadi ada kata hidup, juga ada kata oleh. Nah, saya percaya tidak yang mau menjadi orang yang tidak benar. Mau menjadi orang yang tidak benar. Ya. Mantul-mantul. Iya, makanya itu dari tadi saya lagi coba mempelajari ini mantulnya kenapa. Ya. Kalau sekarang masih mantul nggak, Pak? Enggak ya? Enggak. Oke. Nah, saudara tahu nggak waktu saya merenungkan tentang kata hidup, nih ya, saudara pernah nggak merenungkan sebenarnya hidup itu apa sih? Nah, saya dapat lagu itu bukan bernafas, bukan sekedar bernafas, bergerak, bukan sekedar bergerak. Biasanya Bro Adam, sorry, itu biasanya dari orang lain apa dari saya ya, suara mantul begitu ya Bro Adam? Pikirnya koyos. Ya udah, coba kita lanjut dah. Mohon maaf ya, saudara, Bapak Ibu sekalian. Kemarin nggak begini. Nah, jadi waktu saya merenungkan kata hidup, saya coba searching, baik apa saja yang saya bisa renungkan. Yang saya dapat begini, bahwa hidup, kan binatang juga hidup. Ada benda hidup, ada benda mati. Apa bedanya hidup binatang dengan hidup manusia? Kita cuma bisa mengatakan ya manusia punya roh, begitu, yang dari Tuhan, gitu. Tapi yang dari Tuhan. Kalau dari ilmu pengetahuan kan nggak ada bedanya. Akhirnya yang saya dapat adalah bahwa hidup itu bukan sekedar bernafas, bukan sekedar bergerak. Itu kalau di Alkitab itu secara singkatnya aja, hidup itu adalah suatu kualitas. Seperti manusia itu diberi kepercayaan manusia itu seperti itu. Seperti itu. Jadi itu bukan hanya bernapas, sekedar bernapas, bergerak gitu. Nah, itu yang saya ya, mengenai hidup. Ya. Jadi karena gini kan, sebenarnya apa yang harus kita jalani kehidupan ini. Nah, kalau memahami tentang hidup, hakikat hidup, akhirnya sama seperti akan saudara. Saudara pernah merenungkan kita ini kebanyakan seringkali ya menggunakan HP atau tab gitu, itu kita hanya menggunakan,
Nah, setelah rusak, paling kita bawa aja. Tapi pertanyaan saya, apakah kita menggunakan HP atau tab atau apapun ini dengan maksimal? Kebanyakan enggak. Kita cuma pakai seadanya yang kita tahu, tanda kutip. Banyak yang kita nggak ngerti dari HP ini. Nah, suatu hari HP ini mati. Akhirnya apa? Ya udah, dibuang begitu saja. Nah, ini kan HP. Barang, benda mati. Tapi benda mati ini ketika memperoleh satu energi, dimasukin aplikasi dan sebagainya, akhirnya HP ini dikatakan hidup. Betul tidak? Ya kan? Nah, sekarang HP ini dengan HP yang lain, apa bedanya? Bedanya di kualitas sama di fitur-fiturnya. Betul nggak? HP zaman dulu dengan HP sekarang, ya kan? Masa hidupnya HP sekarang itu lebih panjang. Terus kualitasnya, fitur-fiturnya lebih banyak. Nah, cuma kita sebagai orang, manusia, cuma bisa pakai doang. Ya, nah, kita ini kadang seperti menggunakan HP hidup ini. Karena kita nggak mengerti hakikat hidup, ya udah kita cuma sekedar menjalani hidup ini. Tanpa kita benar-benar mengerti hakikat daripada kehidupan itu. Ya udah jalan aja seperti orang lain. Pernah nggak saudara merenungkan begini? Ini yang kita ikuti sekarang ini dalam iman, ini benar-benar atau ada nggak sesuatu yang maksudnya begini? Ini benar nggak ada sorga dan neraka kalau kasarnya begitu? Benar nggak nih ada kehidupan kekal? Terus kalau ada sorga dan neraka, seperti apa? Itu pertanyaan berikutnya. Pertanyaan pertama deh, benar nggak ada hidup kekal sebenarnya? Pernah nggak tuh ngerenungin sampai situ, saudara? Kalau sebetulnya nggak pernah ada kehidupan kekal, seperti kehidupan kekal ini yang sekarang ini seperti kita ini, terus yang seperti imannya teman-teman kita dari Buddhis, ya, bahwa kalau nanti kita mati, ya nanti akan dilahirkan kembali di dunia ini. Jadi kehidupan kekalnya di sini, bukan di sana. Misalnya, wah, saya sempat loh ngerenungin gimana ya seperti itu. Tapi saudara, akhirnya yang saya dapat apa? Yang saya dapat begini, sebetulnya Tuhan Allah itu sendiri adalah sang hidup. Kapan mulainya kita nggak tahu, yang jelas dia sudah ada, dia akan ada, dia ada sekarang, dia akan tetap ada sampai selama-lamanya. Itu Tuhan Allah. Nah, karena dia menciptakan, karena kita diciptakan oleh dia, maka yang pertama nih ya, mungkin kita nggak bisa terlalu jauh. Yang saya dapat, hidup kita itu adalah hidup yang kekal. Sama seperti Allah yang menciptakan kita. Kan firman-Nya, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Beda dengan binatang. Kalau binatang diciptakan hanya dengan perkataan, jadilah, jadilah, jadilah. Ya, langit dan bumi ini juga semuanya jadilah, jadilah, jadilah. Tapi hanya manusia yang dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Diambilnya debu tanah, lalu dihembuskanlah napas. Ya, itu kalau kita merenungkan tentang nafas yang dihembuskan oleh Tuhan itu mempunyai satu pengertian bahwa ada bagian dari diri Tuhan yang dialirkan ke dalam manusia. Dan itu adalah yang kekal. Nah, kalau kita merenungkan sampai sejauh itu, ini hal pertama, poin pertama lah katakan yang saya dapat
tentang kehidupan. Akhirnya, ya, fakta yang seharusnya kita jalani, ya, yang kita hadapi, ini ada dua, yaitu hidup atau mati, kehidupan atau kematian. Kalau kita perhatikan, kehidupan ini semua orang pasti akan mengalami kematian, tapi sebelum kematian kan ada kehidupan. Jadi dua fakta ini harus kita jalani, seperti itu. Nah, persoalannya, apakah nanti yang pertanyaan berikutnya pasti dengan kematian, seperti itu. Karena ada satu jemaat yang pernah bertanya kepada saya, Pak, kematian itu Tuhan tahu nggak kalau manusia akan berdosa dan akan dihukum mati? Kalau saudara tanya gitu, jawabnya apa? Pasti tahu kan? Tuhan tahu kan? Dia nanya begini, kalau Tuhan tahu, kenapa tetap ciptakan manusia yang akhirnya manusia mengalami kematian? Maksudnya bagi dia tuh kematian itu adalah satu penderitaan. Berakhir dari dunia nyata. Lucu ya saudara. Ya saudara, mohon maaf hari pagi ini terlalu jauh, supaya kita selesaikan saja. Poinnya adalah hidup bukan sekedar bernafas dan bergerak, tapi hidup adalah suatu kualitas. Dan hal pertama, kualitas di sini artinya kekal. Nah, dengan pemahaman ini, bagaimana seharusnya kita menjalani hidup ini. Nah, saudara, itu mohon maaf, itu yang saya bisa bagikan pada pagi hari ini. Kenapa? Karena spiritnya buat saya apa? Ketika saya mengetahui bahwa hidup ini kekal, wah, saya nggak bisa main-main di dalam hidup ini. Tapi kenyataannya masih banyak kita belum memahami. Tanda kutip, akhirnya seperti kita menjalani hidup ini, ya udah jalanin aja. Gitu. Tapi kita tidak mempunyai satu greget, nih nanti ini kita akan bagaimana, dan karena itu apa yang harus kita persiapkan sekarang ini. Nah, itu yang saya alami. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Wow, luar biasa sekali nih. Berarti yang saya tangkap itu adalah kualitas hidup yang seperti apa yang akan kita jalani pagi hari ini. Apakah kualitas hidup sebagai handphone yang cuma ada semua future-nya, tetapi hanya sedikit future itu atau aplikasi itu yang kita pakai. ya, silakan. Kita kelihatannya masih ini ya. Apa? Boleh saya tambahkan? Silakan Pak. Kalau saya membaca Ibrani 10 ayat 38, sama dengan apa yang ada di dalam Galatia 3 maupun dalam Roma 1. Dikatakan orangku yang benar akan hidup oleh iman. Saya cuma mau berani bicara di sini, selalu meniru apa yang Yesus sudah katakan. Yesus kalau berbicara hidup, tidak pernah berbicara hidup itu di bumi. Selalu Yesus kalau berbicara hidup, pasti ujung-ujungnya adalah hidup yang kekal. Bukan mati kekal, tapi hidup yang kekal. Jadi pasti ujungnya itu bahwa nanti akan ada bersamaku di sana. Sehingga dia kalau bicara tentang hidup seperti ini. Sama di dalam Alkitab di sini yang dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka tidak berkenan. Yesus cuma menambahkan di sini bahwa kita harus punya iman. Iman itu perbuatannya apa? Perbuatannya ya tiru Yesus. Karena iman kita ujungnya pada Yesus. Setelah itu kita menuju kekekalan itu selama di bumi. Di bumi itu Yesus cuma menekankan kamu di bumi beriman loh. Imannya kepada Dia. Nggak ada lain. Nanti setelah di surga nggak ada iman lagi. Kalau di sana sudah berhenti, karena itu kamu butuh iman. Bukan imannya untuk kita mendapatkan
mobil mewah, imannya supaya dan lain sebagainya. Enggak lah. Bahwa dunia ini akan hancur dan dunia ini akan dihapus dengan segala keinginan manusia, kata Roma 8 ayat 3 kita baca itu. Makanya di sini kita semuanya perlu mengerti bahwa apa kehendak Yesus. Yesus cuma pengen tahu kalau kamu ngomong hidup itu selalu menuju padaku. Nah, karena itu jangan kita mengundurkan. Karena kalau mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Aku tidak mengenal. Seperti dalam Matius 7 ayat 21-23 itu. Bahwa aku tidak mengerti kamu, tidak kenal kamu. Oleh karena itu, kita harus hidup dengan iman. Dan hidup itu diakhiri kita ke sana. Nah, seperti apa yang dimaksud Tuhan? Ya seperti imanmu selama di bumi. Imanmu itu apa? Actionnya apa? Action kayak Yesus atau kayak yang lain? Kalau kayak yang lain pasti Tuhan tidak kenal. Kita harus iman kita menuju Yesus, tujuannya kita Yesus, segala sesuatunya di Yesus. Contoh Yesus sepenuhnya, kalau kita ngomong tidak mungkin, itu Allah Bapa akan bilang dalam Matius 19, bagi kamu tidak mungkin, tapi bagi Bapa di surga, segala sesuatunya mungkin. Seperti Rasul Paul bicara dalam 2 Korintus 4, bahwa dikatakan bahwa segala kesanggupanku bukan dari aku, melainkan kesanggupanku itu adalah pekerjaan Allah di dalam hidup. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau beriman padaku, kamu hidup di dalam aku. Kalau hidup di dalam Kristus, maka semua perbuatan Yesus kita perbuat. Dan ternyata bisa. Begitu juga di bumi, bisa. Itu iman berakhir bersama dengan kematian kita atau kita dipanggil Tuhan. Maka di sana kita sudah berkelakuan segambar seperti serupa dengan Yesus. Itu yang berkenan. Itu aja saya. Terima kasih. Ya, betul itu iman di sini seringkali kita seringkali dengar kata iman itu selalu ditujukannya untuk kehidupan kita di sini. Dapat ini, dapat itu, yang miskin jadi kaya, yang sakit jadi sembuh. Ya, saya tidak percaya itu, tapi saya setuju dengan Pak Wid. Sebetulnya iman yang dimaksud bagi Allah tidak ada yang mustahil itu adalah sebetulnya mengenai kehidupan kekal. Itu yang saya tangkap. Ya, kalau kita sudah iman kita ke sana, saya percaya kehidupan kita sehari-hari itu istilahnya aman. Kita akan selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Lanjut, yang lain mungkin. Nah, kalau kita lihat tadi kan dari dalam Ibrani 11 itu kan konteksnya semua itu kan mengenai saksi-saksi iman kan? Yang tadi Pak Adi sampaikan 10. kan? Ya. Bukan. Ibrani 10. Ibrani 10. Nah, Ibrani kalau 10 ini Pak Yosua yang bilang. Ayat 38. Bukan saksi iman. Ibrani 10. Ya, ayat 38. Pada Pak Pendeta Yosua. Sebenarnya pasal 11-nya itu saksi-saksi iman, Pak, Ibrani 11. Betul. Lanjut, Bro. Tapi yang saya bicarakan adalah Ibrani 10 ayat 38. Itu bukan Ibrani 11-nya. Iya, iya. Ya, di situ kan lengkap tuh. Ya, betul. Saksi-saksi iman itu kan di ayat 11-nya itu kan lengkap. Di mana sudah terbukti semua tuh iman-imannya Nuh lah, segala macam, Musa, di situ kan lengkap. Ya. Tapi yang saya mau tambahkan di sini, bukannya mereka itu hanya beriman, bukannya mereka itu hanya akhirnya ya kayak kita gitu, kita beriman tapi do nothing gitu, tidak melakukan apa-apa. Amin. Kayak mereka kan di sini kan dilihat mungkin tidak secara jelas di Ibrani ini disampaikan bahwa Nabi Nuh itu dia membuat baterah segala macam, di mana usahanya dia mengumpulkan kayu-kayu dan sebagainya. Nah, disitulah yang saya dapat, iman itu harus diiringi dengan perbuatan juga. Amin. Karena secara dunia ya, iman sama nekat itu beda tipis nih. Betul nggak teman-teman? Coba.
Iman sama nekat beda tipis. Kita nggak tahu kita beriman atau kita nekat. Karena kita sebagai manusia juga kan, manusia ini kan kita bisa secara kebutuhan kita atau kepentingan kita kan. Beda kan kebutuhan sama keinginan kita gitu. Kalau kebutuhan kayak saya pernah membeli sesuatu, ternyata itu bukan kebutuhan saya, itu kepentingan saya. Bisa ngerti nggak maksudnya kebutuhan sama keinginan, sorry bukan kepentingan, keinginan. Ya. Ternyata saya salah, saya membeli sesuatu, kayak contoh saya beli gadget. Ternyata itu bukan kebutuhan saya saat ini. Itu keinginan saya. Dan yang tadi Pak Yos sampaikan juga, semua aplikasi yang ada di handphone ini, ini yang dipakai apa sih? Sosial media, aplikasi-aplikasi kayak e-commerce segala macam. Udah, selebihnya nggak dipakai. Mungkin contoh misalnya ada aplikasi yang untuk mengisi e-tol. Harus ada NFC kalau nggak salah itu namanya. Jarang dipakai. Akhirnya kita kalau isi e-tol kemana? Ke Super Indo lah, ke Alfa lah, kemana lah. Padahal di handphone kita bisa sebenarnya. Tapi itu tidak kita maksimalkan. Jadi iman tanpa perbuatan juga sia-sia juga. Makanya saya mau nanya juga nih, iman sama nekat itu kan beda tipis nih, Pak Yosua nih, Pak Adi nih. Gimana nih kita akhirnya mengetahui dan menyikapi iman atau kita tuh nekat tuh, itu. Karena kan sering sekali orang, apalagi orang Kristen bilang iman, 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 iman. Tetapi ternyata yang langkah kita ambil itu nekat, bukan iman. Gimana tuh Pak Yos, Pak Adi? Silakan. Halo? Tes? Kenapa terhenti ya? Karena di Speakernya Pak Yos, speaker. supaya nggak berbalik suaranya.